Ya, saudara, kita mengucap syukur bahwa kita tidak ditinggal oleh Tuhan Yesus sebagai yatim piatu. Tetapi Dia selalu menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita mau baca lagi, saudara, untuk renungan kita hari ini dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Yuk kita berdiri. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan Yesus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus, ya. Sampai di situ. Iya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur karena kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Anak-anak Bapa di sorga. Anak-anak yang diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ya, roh yang tidak bisa berbuat dosa. Jadi di dalam diri kita ini ada roh yang tidak bisa berbuat dosa, yaitu roh Tuhan sendiri, Roh Kudus. Sebabnya orang percaya harus menjadi kuat. Karena apa? Ada kekuatan yang dari Tuhan di dalam diri kita. Memang persoalan kita, pergumulan kita gak ada bedanya dengan pergumulan orang di dunia. Bahkan lebih daripada orang di dunia. Tetapi Tuhan sudah menciptakan kita, memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Nah untuk itu mari kita renungkan benar-benar bahwa Roh Kudus itu memang diutus oleh Bapa, diutus oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kita. Ya, Tuhan tahu pergumulan kita begitu banyak di dalam dunia ini. Bahkan ada orang yang tidak kuat untuk menanggungnya. Nah, saya percaya dengan dicurahkannya, diutusnya Roh Kudus kepada kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus diutus untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Saudara, ada dosa yang tidak bisa diampuni sama sekali. Yang pertama, itu menghujat Roh Kudus. Tetapi dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengampunan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di dalam lain. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya oleh Tuhan Yesus saja. Nah itu sebabnya saudara, kita mengucap syukur bahwa kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus untuk kita menjadi orang-orang yang boleh punya kekuatan yang dari Tuhan Allah kita. Melalui Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Kita dimampukan untuk lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Kita dimampukan lagi untuk membuka hati kita untuk pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang yang sudah mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia sudah menerima Roh Kudus. Ya. Jadi jangan kita seperti orang lain mengatakan bahwa dia nggak ada rohnya, nggak ada Roh Kudusnya. Kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dengan sendirinya Tuhan sudah kirimkan Roh Kudusnya di dalam diri kita. Nah untuk itu Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga menginsafkan kita akan dosa. Ya. Orang percaya terus diinsafkan akan dosa. Nah
kita harus memberikan respon yang benar supaya kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa, kita segera menyesal dan bertobat. Siapa yang berbuat dosa? Alkitab mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua, termasuk orang-orang yang percaya. Tetapi bagi orang percaya ada Roh Kudus yang mengingatkan kita akan dosa. Nah, kalau kita diingatkan akan dosa-dosa kita, akan pelanggaran kita, mari kita memberikan respon, segera kita bertobat. Segera kita minta ampun, segera kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Nah, jangan kita mengandalkan pengertian kita sendiri, sebab pengertian kita berbeda dengan pengertian yang dari Tuhan. Maka kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga apa yang Tuhan Yesus larang, kita tidak akan mengerjakannya. Sebaliknya, apa yang Tuhan Yesus suruh, kita akan melakukannya. Dunia tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dunia tidak memakai hati. Mereka memakai pikiran. Kalau dunia memakai pikiran, nggak nyambung. Sebab Tuhan mengirim Roh Kudusnya ada di dalam hati kita, bertahta dan menguasai hati kita. Kita bersyukur karena Tuhan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, sehingga kita lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Saudara, hati itu begitu penting, karena hati itu yang menentukan sikap hidup kita. Hati itu yang mengarahkan hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab kata firman Tuhan, dari situlah terpancar kehidupan kita. Ya, kalau kita mau hidup, kalau kita mau damai sejahtera, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan Yesus, kalau kita mau kudus di hadapan Tuhan, maka satu-satunya jalan bagi kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kalau hati kita dijaga, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, Tuhan Yesus memerintah di dalam hidup kita, dan di situ ada terang dunia, ada garam dunia, ada cahaya yang akan memancar di dalam kehidupan kita, dan dosa tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita yang fana ini. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi dosa tidak menguasai hidup kita. Kita akan kalahkan dosa itu dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, nasihat saya, kalau Roh Kudus ingatkan kita akan dosa, segera kita bertobat. Amin. Ya, misalkan kita sedang marah, ya, kira-kira kalau kita lagi marah, Roh Kudus berbicara enggak? Dia berbicara sama kita, sudahlah, ya kan? Ampunilah, berhentilah marah. Ya. Nah, kalau kita memang menjadi anak-anak kekasihnya Tuhan Yesus, kita segera respon, oh iya, kita nggak boleh marah ya. Nah, kita padam marah kita, sehingga kita kembali menjadi damai sejahtera. Nah, minggu lalu kita merenungkan bagaimana kita harus hidup dalam pengampunan, dalam buah pertobatan, dalam buah Roh Kudus, supaya kita kembali kepada kekudusan yang daripada Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi, yuk kita berhenti berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, segera menyesal, segera berbalik, segera minta ampun. Yang kedua, saudara, Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan kebenaran. Saudara tahu satu-satunya kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada dalam firman-Nya. Yang lain tidak kebenaran. Walaupun di pengadilan tidak ada kebenaran. Justru di pengadilan itu banyak ketidakbenaran. Ya, mereka berargumentasi, adu cerdas, adu hebat, sehingga kebenaran itu tidak ada lagi di sana. Nah,
Di dalam hidup kita juga nggak ada kebenaran sebenarnya. Jadi kalau dua orang berselisih, yang satu mengatakan saya nggak salah loh, salah nggak? Salah, karena tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Semua telah berbuat dosa, semua sudah tidak berkenan kepada Tuhan karena dosa. Nah itu sebabnya ketika kita membenarkan diri, pada saat itulah kita tidak benar. Tetapi kalau kita merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Coba kita ambil contoh. Kalau dalam rumah tangga ada perselisihan antara suami istri atau orang tua dan anak, jalan yang paling cepat untuk bisa dipulihkan adalah ketika ada yang mau bertobat. Ketika di antara mereka ada yang merendahkan diri, ada yang mengakui bahwa dia orang berdosa, maka cepat pulih itu, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam rumah tangga ada konflik, saling membenarkan diri, maka tidak akan selesai-selesai. Betul ya? Ya, karena kalau saling membenarkan diri, lalu yang salah siapa dong? Semuanya salah sebenarnya, ya kan? Kenapa? Kalau di dalam rumah tangga itu saya sering kasih contoh, itu dalam satu bahtera. Jadi kalau ada kesalahan satu, maka bahtera itu bisa tenggelam. Di dalam gereja juga begitu, kita dalam satu bahtera ya, bahtera di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tidak saling membela satu dengan yang lain, tidak saling merendahkan diri, tidak saling mengampuni, ya selesailah bahwa Tuhan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi kalau kita masing-masing merendahkan diri seperti Tuhan Yesus kan dia nggak berdosa, tapi dia mau merendahkan diri, dia mau berlutut di kaki murid-muridnya, mencuci kaki murid-muridnya. Sebenarnya gak layak seperti itu, tetapi Tuhan Yesus mau melakukan. Dia yang adalah guru dan Tuhan mau mencuci kaki murid-muridnya, merendahkan diri, dan disitulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Nah bagi saudara yang di rumah masih banyak konflik, yuk saudara yang sudah ke gereja, mari belajar rendah hati. Amin. Menyerahkan semua kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus sanggup menolong kita. Dia pasti menolong kita. Karena kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Di samping itu, iblis tidak bisa masuk lebih dalam lagi untuk menghancurkan kita. Untuk memberikan sakit penyakit, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia iblis itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena hidup kita sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Nah, syaratnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pergi kepada Bapa itu, saudara, sebagai kebenaran. Artinya dia sudah selesaikan tuh tugas-tugasnya di dalam dunia ini. Dan dia harus memberi laporan kepada Bapa di surga. Dia sudah menggenapi semuanya. Sehingga dia akan mengutus Roh Kudusnya untuk menolong kita. Ya. Jadi kita perlu pertolongan Roh Kudus. Gak ada yang hebat, semuanya lemah. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Kalau di ayat yang lain, menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita berharga sekali di mata Tuhan Yesus. Makanya saudara pun harus belajar menghargai Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kenapa? Orang yang mengasihi saudara itu hanyalah Tuhan Yesus. Dan kasihnya kepada kita itu kasih yang sempurna. Kasih yang lengkap, kasih yang lebih daripada yang kita butuhkan. Makanya kalau kita dipenuhi oleh kasih Tuhan Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita pasti akan menjadi berkat. Kita pasti akan diberikan kuasa.
kita pasti akan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dunia menggarami kita, ya. Tetapi sebaliknya kita menggarami dunia. Dunia tidak bisa menerangi kita karena memang dunia hidup di dalam kegelapan. Tetapi kitalah yang sudah mendapatkan terang dunia dari Tuhan Yesus boleh menjadi terang bagi dunia ini. Saudara, kalau saudara lihat setiap minggu di gereja kita ini ada lilin-lilin, ya. Bukan untuk pajangan saja, enggak. Itu menggambarkan bahwa kita mesti menjadi terang. Amin. Ada 3 terang di dalam Tuhan Yesus. Ada 7 terang yang sempurna yang dari Tuhan Yesus. Ada pada kita semua. Supaya kita bercahaya kepada dunia. Walaupun lilin cuma seperti ini, saudara. Kalau malam-malam mati padam aliran listrik, di sini gelap luar biasa. Tetapi ada 1 lilin saja bisa menerangi tempat ini. Ini gambaran kita, kemanapun kita pergi, kita mesti menjadi terang. Kita mesti menjadi lilin-lilin yang bercahaya. Orang harus melihat Kristus ada di dalam diri kita. Perkataan kita harus seperti perkataan Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Bapa untuk Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan yang berikutnya, Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kenapa mereka dihukum? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hukumannya sudah pasti, sudah dijatuhkan hukuman bagi dunia ini bahwa mereka akan menerima hukuman yang kekal. Ya. Nah, tapi kalau di dalam bahasa hukum, hukuman itu belum bisa dilaksanakan, ya, sesuai dengan waktunya. Nah, untuk itu saudara, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hakim yang adil itu sudah memutuskan bahwa kita sudah bebas dari hukuman. Amin. Karena apa? Karena sudah dibayar oleh hakim itu sendiri. Ya. Hakimnya sudah berkorban bagi kita. Hakim yang maha adil itu sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Dan kita dibebaskan dari dosa. Tapi anehnya orang lebih memilih masuk neraka dulu, kalau sudah bersih baru masuk surga. Orang percaya enggak mengalami masuk neraka, saudara, karena sudah dibebaskan oleh hakim maha kudus itu. Saudara. Nah, tapi kita mau percaya karena memang sudah terbukti bahwa dia hidup, bahwa dia bangkit, bahwa dia hidup selama-lamanya buat kita semua. Karena penguasa dunia ini pasti akan dihukum. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kita setelah dibebaskan kita masuk lagi ke dalam dosa-dosa terus menerus? Jangan, saudara. Maaf ya, kita tidak seperti babi-babi. Ya, babi itu kalau udah dimandikan, dipakaikan kalung emas gitu kan. Ya. Lalu dilepas. Kemana dia? Kebangan. Ya. Jadi kita ini yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita ini menjadi domba-domba yang tunduk, yang taat, yang menantikan gembalanya. Saya pernah lihat di YouTube, saudara, ada seorang gembala punya banyak domba-domba. Ya. Domba-domba itu kalau gembalanya panggil gitu ya, datang semua. Lalu orang ingin mencoba, bener enggak nih kalau ada gembala yang lain mereka ikut enggak? Ternyata enggak mau ada yang ikut, ya dipanggil kayak apa, enggak ada yang gubris, makan rumput terus. Tetapi ketika gembalanya panggil, semua datang. Gembala agung kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus panggil, dengar dia panggil nama saya. Itu dipanggilnya, ada waktunya di pemuritan. Karena lagu pemuritan itu selalu dengar dia panggil nama saya. Datang semua enggak? Enggak datang semua.
Banyak yang nggak datang. Jadi saudara, kalau di gereja kita diadakan pemuritan, cuma sebulan sekali pakai Zoom. Gampang kan? Kalau yang nggak punya Zoom, ayo gabung dengan yang lain. Nggak sampai 1 jam, cuma 45 menit. Cuman kita mau merenungkan bahwa kita ini muridnya Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, nah, jadi nanti di minggu keberapa? 4 ya. Minggu ketiga, hari Jumat, ada pemuritan, tolong ikut. Cuma 34 jam. Soalnya yang ikut, lu lagi. Yang lainnya, ya. Jangan gantian ya. Semuanya ikut, karena itu perintah Tuhan Yesus loh. Jadikanlah segala bangsa murid. Termasuk kita enggak? Termasuk kita. Gereja kita ini dikasih kemurahan. Pemuritannya cuma sebulan sekali, itu pun pakai Zoom. Bisa di kamar saudara, bisa di rumah, bisa di mobil, bisa di jalan. Sediakan waktu, saudara. Untuk menggenapi perintah Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Nah, penghakiman kepada dunia ini sudah jelas. Dunia pasti dihukum. Pasti. Ya. Tetapi anak-anak Tuhan Yesus beroleh kasih karunia dan keselamatan. Untuk itu, di dalam pencurahan Roh Kudus ini, kita butuh Roh Kudus. Kita membuka hati kita buat Roh Kudus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, aku makan bersama dengan dia. Sebenarnya kita ikut Tuhan Yesus itu enak. Kenapa? Dia begitu baik sama kita. Dia membela kita. Dia memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Anak-anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Semua rancangan Tuhan Yesus itu indah buat kita. Indah rencanamu Tuhan. Walaupun hidup kita banyak pergumulan, tetapi Tuhan Yesus punya rancangan yang indah. Dia memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan Roh Kudusnya, dengan pengurapannya, dengan jalan keluar buat seluruh kehidupan kita. Kuncinya cuma satu, saudara mau kasih respon yang benar atau tidak. Mari kita, setiap kali kita ke gereja, kita diingatkan, kita menjadi orang-orang yang excellent, yang respon, orang-orang yang militan di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara akan mengalami semua janji Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin. Janjinya indah bagi kita. Tidak ada satu janji pun yang mencelakakan kita, saudara. Semua janjinya ya dan amin. Kalau sampai hari ini saudara belum mengalami, ayo kita bangkit, kita mencari Tuhan Yesus. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus satu lagi, mau minta dulu ya. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Bentar, saya mau renungkan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan diwawancarai oleh di podcast itu, ya, tentang kehidupannya. Dia punya rumah yang besar. Terus dia mintanya 5 kamar. Ya, mintanya nggak tanggung-tanggung 5 kamar. Boleh nggak? Boleh, di hamba Tuhan, di anak Tuhan. Boleh, saudara. Lalu dia mulai ambil keputusan untuk minta terus sama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, nggak lama dia dapat, saudara. Rumah besar 5 kamar itu. Cuma dalam waktu 2 tahun. Tapi dia tekun terus meminta, saudara. Walaupun kelihatannya lama, tapi pasti akan digenapi. Saudara yang hari-hari ini saudara kayaknya tidak punya harapan buat masa depan. Di dalam Tuhan Yesus tetap ada masa depan. Amin. Selama engkau memintanya dengan sungguh-sungguh. Lalu ditanya, Pak Pendeta kalau minta sama Tuhan berapa lama? Ya nggak lama,
cuma 4 jam setiap hari. Ternyata kita kalau 5 menit aja udah lama banget ya. Dia 4 jam setiap hari. Dan dia terus berkomitmen, pokoknya aku harus minta dan aku harus dapat. Dan memang digenapi firman Tuhan, mintalah kepadamu akan diberi. Nah Tuhan mau lihat kita mintanya sungguh-sungguh enggak? Jujur ya, kalau kita minta pada Tuhan, banyak kali kita enggak sungguh-sungguh. Hari ini minta sepeda. Sepedanya belum dapat, udah minta motor. Motornya belum dikasih, udah minta mobil. Ya kan? Terus jelas kalau minta, pasti yakin ini yang aku butuhkan Tuhan Yesus. Dan dia pasti akan memberikannya kepada kita. Jangan ragu-ragu saudara kalau minta sama Tuhan Yesus. Sebab dia yang berfirman, dia sanggup untuk memberikannya kepada kita. Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk menguatkan kita. Sehingga kalau kita berdoa, kita merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam doa kita. Kalau kita beribadah, kita menikmati ibadah. Jangan saudara nggak menikmati ibadah. Kemarin saya dapat pesan, Pak Pendeta, nanti tanggal segini pimpin ibadah ya. Tapi tolong jangan lama-lama khotbahnya. Sebab acaranya masih panjang. Apakah begitu saudara? Ya, padahal kita kalau sampaikan firman juga nggak lama-lama banget tuh. Paling-paling 10 menit ya. Buat mereka tuh 10 menit lama banget. Tapi untuk tarian tortor bisa 30 menit. Jangan begitu saudara. Segala sesuatu kalau bagi Tuhan Yesus yang utama. Ya. Sebab itulah kekuatan kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara berdoa tiap hari. Bisa nggak saudara berdoa lebih lama lagi? Lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih serius lagi. Karena yang saudara hadapi Tuhan pencipta Raja semesta ini. Biarlah Roh Kudus hari-hari ini berkuasa di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menjanjikan penolong bagi kami orang percaya. Dan sudah digenapi pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh Kudus masih ada di tempat ini. Uramayashe, mari kita saudara sembah Dia. Kita minta supaya Roh Kudus terus memenuhi kita. Uramayasatakaralabaya shandaralabaya shandaralapa. Mari saudara kita berdiri supaya kita lebih serius. Kita meminta Roh Kudus memenuhi kita. Kita percaya Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Tetapi kita minta supaya Roh Kudus memenuhi hati kita. Memenuhi pikiran kita. Memenuhi roh jiwa kita. Urabaya shandaralapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Saudara, ini saatnya di hari Pentakosta ini kita meminta supaya Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita. Supaya kita terus diubahkan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Mari rindukan Roh Kudus saudara. Biar Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di dalam hidupmu. Dia menjadi penolongmu. Apapun pergumulanmu, Dia sanggup untuk menolong. Sebab Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya.
Saya ingin berdoa buat saudara. Mari saudara maju ke depan. Mari semua maju ke depan. Saya ingin berdoa supaya saudara semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus, curahkanlah kepada kami. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari maju depan. Curahkanlah kuasa-Mu, Yesus. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan Yesus. Curahkanlah Betapa banyaknya pergumulan kami Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Mujizat terjadi Urapi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Supaya kami menang atas pergumulan hidup kami. Kami menjadi pemenang bahkan lebih daripada Mujizat terjadi sekarang. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama penuhlah dalam Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Buka hati. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Buka hati. Dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Sembuh. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Sukacita di dalam Tuhan Yesus. Buka hati. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Di dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Buka hati menyembah-Mu Yesus.